Kalau mau pelihara yang ras otomatis harus siap ribetnya. Walaupun cuman kayak Persia gitu kan, secara umum banyak kan yang pelihara Persia, Anggora gitu kan. Cuman ya jelas pasti beda dengan kucing-kucing ini, kucing-kucing lokal. Biasanya kan kalau lahiran itu ditungguin kan? Iya, dilihatin. Jadi kalau itu jantan langsung kita ambil. diambil. Iya gitu. Langsung dibunuh biasanya. Tapi kalau dia selamat katanya ya, itu jadi si raja kucing. Ini mitos apa fakta? Tos. Benar. Tadi juga ya? sebenarnya bukan cuman kucing sih. Jadi sebenarnya tokso itu dibawa oleh makanan yang dimasak tidak sempurna. Jadi kayak kita suka ngegrill, nah daging-dagingnya itu juga nular juga. Kalau misalnya baru terlalu kecil kan, ada yang juga yang 1 bulan udah dipelihara, wah itu menyiksa diri sendiri sih. Kucing adalah salah satu hewan yang paling populer. Selain karena tingkahnya yang menggemaskan, kucing juga cukup cerdas untuk dilatih. Jika Anda mencari hewan peliharaan, kucing bisa menjadi teman yang menyenangkan di rumah. Mereka juga mudah bergaul dengan hewan atau kucing lainnya. Dan untuk lebih tahu jelasnya, kita juga akan membahasnya di Qcast malam ini bersama Dr. Andini. Beliau adalah dokter hewan dan juga dengan Mbak Ima, dia juga adalah pecinta kucing. Atau yang lebih dikenal atau populer juga dengan sebutan Anabul. Atau majikan ya, ada yang menyebutnya majikan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam dokter. Selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segar sekali malam ini dokter. Iya. Mbak Ima apa kabar? Alhamdulillah. Wih, yang seger yang ini nih Anabulnya. Tampak lincah sekali. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana kucing atau lebih dikenal dengan Anabul dan mungkin ada yang bilang majikan ya? Majikan. Namanya yang pelihara gitu ya. Nah, dokter Andi nih, jenis kucing ini apa aja nih dok? Kalau secara umum yang ada di lingkungan kita ya kucing-kucing domestik itu. Jadi tiap negara, tiap kota itu biasanya kan ada jenis-jenisnya sendiri. Terus sisanya ya karena di luar dari negara kita ya kucing ras namanya. Untuk yang ada di Indonesia yang banyak dipelihara ya Persia, Anggora, terus ini BSH, terus ada lagi kayak Scottish, dan ada sih beberapa kayak Bengal gitu. Banyak juga yang lain. Dan kucing kampuang ya dok? Iya, kucing domestik itu tadi, kucing kampung itu lokal. Nah, kalau dari jenis-jenis yang sudah disebutkan oleh dokter Dini tadi, bagaimana juga karakter dari kucing sesuai dengan jenisnya yang disebutkan dok? Iya, kalau kucing lokal sendiri ya karena dia kebanyakan liar ya, juga liar juga sih ininya. Karakternya juga lebih bebas dibanding dengan kucing-kucing ras. Kalau kucing-kucing ras ya lebih banyak antengnya, lebih banyak diemnya gitu. Tapi tiap kucing memang beda-beda lagi karakternya, sama kayak manusia lah ya. Tiap individunya beda, nggak bisa disamakan. Iya, selain jenis, karakter dari kucing katanya melihat warna ya dok ya? Kalau misalnya dia warna putih tuh dia pemalas, yang kuning itu dia nakal lincah gitu. Itu seperti apa dok? Kalau putih kebanyakan pasien saya galak ya. Galak kah? Galak. Tapi di rumah enggak dok. Iya. Oh gitu ya. Beda lagi mungkin. Cuman memang ya itu ada penelitiannya sendiri mungkin ya. Balik lagi mungkin dari faktor lingkungan mungkin. Kemudian juga cara pemeliharaannya, kemudian juga si karakter kucingnya sendiri. Betul, gitu balik ya. lagi ya. Dia kenapa ini? Bosen kenapa ya? Iya, kalau Mbak Ima sendiri punya jenis kucing apa saja di rumah Mbak Ima? Ya paling banyak itu jenisnya yang P-nose. Jadi bulunya itu yang panjang. Iya, jadi ya perawatannya juga lebih ini. Apa ya, lebih fokus gitu. Kalau pendek kayak gini kan cuman mandiin aja sering. Ya sama sebenarnya sih pendek dan panjang. Kalau yang pendek kayak gini kayak Besa itu kan sebenarnya kata orang
Kalau pendek cepat kering. Nah, justru yang pendek. Apa karena lama. Dia lebat ya, lebat sebenarnya. Cuman karena nggak panjang, rapet. Karpet gitu. Kalau yang penus tuh kayak mana? Yang pesek. Yang pesek. Nggak coba dibawa ke Korea gitu untuk opa. Sebenarnya sih. Diajak syuting waktu itu. Kalau itu perawatannya juga sama nggak sih dengan yang sama sebenarnya. Untuk ininya sendiri, kalau untuk karakter-karakter kucing yang tadi disebutkan dan dijelaskan juga oleh Dokter Dini, tergantung juga warnanya gitu. Nah, kalau yang di Mbak Ima sendiri gimana? Kalau tadi yang kata Dokter Dini, kalau yang putih tuh biasanya gimana Dok? Banyak yang galak. Galak, itu gimana? Enggak, di rumah itu putih malah diem mungkin. Dia galak kalau dia ya lapar. Ya itu aja. Tapi yang di rumah itu kan ada warna 3 kayak kaliko gitu. Ya itu banyak dicari sebenarnya itu. Ya cuman ya sekarang banyak kucing-kucing jenisnya yang cuman kayak torti gitu-gitu itu loh Mbak. Bulu 3 banyak dicari, kenapa ya Dok? Karena bulu 3 yang gimana dulu? Biasanya yang jantan, yang bulu 3 juarang jantan. banget tapi ya Dok ya. Itu karena dianggap cacat ya. Biasanya induknya membunuh atau memakan biasanya. Biasanya kan kalau lahiran itu ditungguin kan. Iya, dilihatin. Jadi kalau itu jantan langsung kita diambil. ambil. Iya gitu. Langsung dibunuh biasanya. Tapi kalau dia selamat katanya ya itu jadi si raja kucing. Ini mitos apa fakta? Tos. Benar ya Dok ya. Atau mungkin ada faktor ini juga, apa mistisnya gitu? Iya. Kalau misalnya bulu 3 kenapa? Enggak gitu. sih. Enggak ya? Enggak sih, lebih ke kayak mitos-mitosnya orang-orang sekitar aja. Katanya keberuntungan. Keberuntungan gitu ya Dok kayak gitu. Iya. Kalau saya nganggapnya semuanya bawa rezeki lah. Yang penting kita benar-benar memeliharanya dan juga sayang sama si Iya, animal ini ya. betul. Iya, kalau tadi disebutkan oleh Mbak Ima ini Dok, tentang kucing putih. Kalau tadi kata dokter dia lebih galak gitu ya, tapi ternyata di punya Mbak Ima enggak gitu. Itu gimana Dok? Ya itu sebenarnya karakter lagi, balik lagi. Kadang sama ownernya, sama yang punya dia baik, tapi ketika mau dimandikan atau dibawa oleh orang lain dia nggak mau dipegang. Kayak gitu. Kalau Pekno sendiri? Kalau Pekno sendiri karakternya kebanyakan kalem ya Mbak ya kayaknya. Kalem banget. Kalem banget. Dan kebanyakan gemoy juga ya Dok ya? Iya, karena memang struktur anatominya dia gemoy gitu. Bulunya tebal gitu. Tapi perawatannya agak sulit ya. Gimana perawatannya Dok? Perawatannya sulit. Karena ya itu dari tekstur wajahnya kan juga mata, hidung sama mulutnya kan berdekatan. Jadi kalau sakit salah satu itu sakit semua biasanya. Terus lebih banyak yang kayak sering kena flu gitu. Jadi perawatannya lebih ekstra lagi gitu ya. Terus harus rajin bersihin mata, bersihin kotoran mata, kotoran hidung. Kalau ada sih saya pernah melihat kucing yang nggak ada bulunya, itu kucing Sphinx. Iya. Itu juga masuk lokal atau? Itu ras itu. Bukan. Itu perawatannya susah juga karena kulitnya sensitif kan. Tapi dia nggak ada bulu ya Dok ya? Sama sekali. Tapi ada Dok. Ada sedikit bulu halus kali ya. Halus. bulu halusnya. Cuman ya gak ini sih kelihatannya sudah nggak ada. Tapi mandiinnya itu Dok. Kenapa? Dia gampang Sekali. Kelihatan. Iya. Saya juga kalau nyuntik agak serem sebenarnya itu. Karena langsung kulitnya kelihatan kan. Jadi kalau ditusuk tuh ya kelihatan beda dengan kucing-kucing yang lain kan. Langsung. Iya. Kalau misalnya kucing kayak misalnya dijodohkan nih dari kucing yang nggak ada bulu sama Peknus tuh pernah ada kejadian kayak gitu nggak sih Dok? Ada sih, kalau adanya ada, cuman sayang aja ngerusak gennya, ngerusak gennya. Harusnya kalau ras ya sesama ras sih kalau bisa gitu. Iya, kalau nggak gitu kan amburadul ya gennya. Pengennya sih memperbaiki keturunan gitu Dok.
Biar yang nggak ada bulunya ternyata ada bulunya. Saya punya kucing P-nose. Ini sama-sama pet. Setelah dia kawin, Dok, kadang dia ada yang keluar hidungnya flat. Itu. Padahal itu sama-sama pet loh, Dok. Ya mungkin atas-atasannya yang memang keluarnya kadang memang nggak bisa sih ininya. Atau mungkin membentuk wajah baru. Ada ini kali Dok, ada kucing yang menyelinap tanpa diketahui. Tidak itu. Nyumbang hidung. Hasilnya itu memang di luar ini memang. Iya. Nah, dari jenis-jenis yang tadi juga sudah disampaikan, kemudian juga karakter yang juga dipaparkan, apa nih Dok jenis kucing yang recommended untuk dipelihara dan ya pemeliharaannya nggak susah amat gitu? Ya yang recommended yang lokal itu ya, yang nggak ribet ya kan. Kalau mau pelihara yang ras otomatis harus siap ribetnya. Walaupun cuman kayak Persia gitu kan, secara umum banyak kan yang pelihara Persia, Anggora gitu kan. Cuman ya jelas pasti beda dengan kucing-kucing ini, kucing-kucing lokal. Kalau Persia dibagi lagi nggak jenisnya? Persia atau Persia medium? Iya itu tadi ada Pythnos, ada yang medium yang agak mancung katanya. Kalau Pythnos kan yang pesek banget. Iya. Ya itu. Cuman memang agak rancu Anggora, Persia itu. Apalagi sekarang udah banyak yang mix gitu kan. Iya. Ada yang mix domestik juga. Itu tambah kacau walau. Kalau pengen yang asli yang memang harus ada sertifikatnya itu tadi. Iya. Tiap kucing juga pasti punya karakteristik kayak semisal makanan. Tiap jenis kucing biasanya sukanya makanan apa gitu segala macamnya. Itu lebih ke ini sih kebiasaan. Nggak nentu. Nggak semua kucing suka yang basah, nggak semua kucing suka yang kering juga. Tergantung dia sama pemiliknya dikasih makan apa, biasanya kayak gitu. Jadi misalnya awalnya kering terus tiba-tiba dikasih basah, kadang beberapa nggak mau gitu kan. Kadang udah biasa dikasih makan ikan terus dicoba makan kering nggak mau. Itu sebenarnya lebih ke mungkin lidahnya sama kayak kita ya, dikasih makan soto terus dikasih makan yang daerah lain yang tidak selera, yang tidak cocok ya tidak mau. Cara kita tahu Dok jenis pakan untuk kucing kita tuh seperti apa Dok? Ini udah cocok nih dengan makan ini gitu ya, ini nggak cocok dengan makanan ini. Biasanya itu dilihat dari ininya kotorannya, terus bulunya biasanya ada yang alergi, rontok jadinya. Terus apa namanya, ada diare apa enggak, biasanya dari BAB itu terutama. Biasanya Terdeteksinya dari itu ya Dok? Kalau mau ngasih pakan terus mau berganti ke pakan yang lain, makanya dianjurkan tidak langsung diganti, tapi di mix dulu. Kalau langsung diganti takutnya kaget perutnya. Jadi nggak lihat merek ya Dok ya, kalau misalnya merek ini yang mahal itu yang bagus, tapi belum tentu itu cocok dengan kucingnya itu ya. Iya. Kalau di Mbak Ima sendiri gimana untuk masalah pakan ini? Kan banyak nih melihara banyak anabul yang berbagai macam jenis, yang pasti juga pakannya juga berbeda. Iya berbeda. Ada yang pakai Mio Persian gitu kan, ada yang pakai beauty, ada yang pakai Royal Canin juga. Iya. Kalau untuk cemilan Mbak Ima itu snack itu ya. Kalau yang suka snack itu mungkin yang ini loh, yang kitten gitu. Kalau yang udah di atas usia 8 tahun dia males kayaknya. Lebih suka yang kering. Iya, mungkin lebih mantep ke perutnya dia mungkin ya. Susu aja dia nggak ngejamah lah kalau di kucing saya gitu loh Mbak. Jadi bingung juga kadang pengen dikasih pakan basah tapi dia nggak mau. Boleh nggak sih sewaktu-waktu si anabul ini dikasih pakan yang bukan natural, bukan alami, apa sih, lebih ke yang kayak misalnya ayam, kemudian juga tongkol atau bagus itu malah. Lebih bagus gitu. itu sebenarnya, karena kalau namanya juga kalau makanan yang udah jadi itu makanan instan kan, sama kayak kita, makanan instan dibanding sama makanan yang olahan, yang buatan rumahan. Yang pasti nggak boleh dikasih bawang kayak gitu-gitu, jangan dibuat opor gitu kan, ya ngasihnya yang bentuknya kukusan, kalau bisa jangan gorengan juga.
Iya, macam-macam ya ternyata ya, dari pakan jenisnya, kemudian juga karakternya. Nah, kalau ciri-ciri kucing stres kayak apa nih, Dok? Yang pasti nggak mau makan, yang paling utama itu. Biasanya kucing-kucing yang baru dipelihara, itu kan kelihatan tuh dia mau makan atau enggak, terus lemes gitu kan. Ngeong-ngeong juga bulunya rontok, nah itu biasanya tuh. Nggak bunyi yang ngeong-ngeong gitu nggak? Biasanya awal-awal, tapi kan ada yang silent. Jadi ada kucing tuh yang karakternya dia stres tapi dia diam. Burung aja, nggak mau makan gitu. Gitu. Beda lagi kalau misalnya ciri kucing yang birahi kayak apa, Dok? Nungging-nungging, biasanya gesek-gesek di sekitar kita, terutama ke yang lawan jenis ya. Ini nih untuk tahu jenisnya yang gimana ya cara ngelihatnya ya. Kelihatan banget sih kalau kucing jantan sama betina kan. Kalau betina kan nggak ada ininya telurnya, kalau jantan kan pasti ada telurnya. Kayaknya saya perlu belajar ini, Dok, untuk tahu seperti apa sih kucing betina maupun yang juga jantan. Sama sih kurang lebih. Kalau yang jantan sama-sama teriak-teriak juga di rumah kalau nggak dikeluarin gitu maksudnya. Stresnya ya teriak-teriak gitu, ngeong-ngeong. Itu berapa lama sampai dia selesai birahinya tuh, Dok? Kalau misalnya dia nggak mendapatkan pasangan? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Tapi kalau di rumah itu, Dok, nggak ada yang gitu, Dok. Cuman jalan di tempat, kaki yang belakang itu. Oh gitu, goyang-goyang gitu ya? Iya. Kalau yang itu, Dok, jenis pusok itu, aduh, ruame, Dok. Sampai tetangga bilang, kok baru punya kucing cerewet banget sekarang ini, kata gitu. Nah itu beda lagi, masuk ke karakternya juga. Iya, berarti kalau misalnya birahi nggak harus kemudian kita mencarikan pasangan ya, Dok, tapi dengan arrange waktu 2 minggu dia akan selesai sendiri gitu secara alami. Iya, tapi selama 2 minggu itu kan stres banget ya kan, karena nggak dikawinkan, itu pengaruh banget. Jadi kalau udah stres kayak gitu kan kemana-mana, sakit penyakit gampang masuk ke dalam tubuh kucing itu tadi. Makanya lebih baik kalau memang sudah waktunya birahi ya dikawinkan, dicarikan pasangan. Itu kalau udah di steril, Dok? Apa juga steril, kucingnya juga akan birahi? Enggak birahi. Oke. Ya, menarik sekali, dan kita juga pengen tahu nih seperti apa gangguan-gangguan yang terjadi pada kucing. Semisal tergantung imun kali ya, gangguan-gangguan entah itu penyakit dan lain sebagainya. Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Q-Star, tahu nggak? Ada beberapa penyakit kucing yang juga bahaya buat manusia loh. Berikut beberapa di antaranya. Toxoplasmosis. Penyebab utama penyakit ini adalah parasit Toxoplasma gondii. Cara penularannya lewat feses atau kotoran hewan yang sudah terkontaminasi. Kalau Bumil kena penyakit ini, bisa-bisa janinnya keguguran atau kelahiran mati. Oh no! Dan lainnya beresiko demam, nyeri otot, radang, sampai pembengkakan kelenjar getah bening. Infeksi cacing tambang. Infeksi cacing tambang yang hidup di dalam usus kucing, telur dari cacing itu biasanya keluar lewat feses. Ini nih yang bisa bikin kita ketularan. Kalau kita udah terinfeksi, rasa sakit, gatal luar biasa, pendarahan radang sampai sakit perut bakal menyerang kita. Nah, penyakit ini bisa sembuh dengan obat antiparasit. Penyakit lainnya yaitu kudis atau infeksi oleh tungau. Kudis yang menyerang kulit kucing, dan tungau ini bisa berpindah ke kulit kita loh. Nantinya Q-Star bakal merasakan gatal yang luar biasa dan menonjol, dan perawatannya bisa menggunakan salep topikal. Nah Q-Star, itulah beberapa penyakit kucing yang dapat menular ke kita. Makanya rajin-rajin mengecek kesehatan si Anabul ya. Anda masih bersama kami di Q-Cast.
Pemirsa, belakangan ini banyak masyarakat yang memilih untuk mengadopsi kucing sebagai hewan peliharaan. Sebagai pemilik kucing, kewajiban kita tidak hanya memberinya makan dan minum, tetapi juga penting juga untuk memperhatikan kesehatannya. Kita juga perlu mewaspadai penyakit kucing yang mematikan. Nah, saya lanjut lagi nih, Dokter Dini. Penyakit apa saja sih, Dok, yang bisa terjadi pada kucing? Kalau secara umum yang paling bahaya ya virus itu tadi ya, makanya penting banget vaksinasi itu tadi. Terutama kucing-kucing yang baru diadopsi atau kucing-kucing yang ras. Nah, kalau kucing-kucing domestik kebetulan mungkin agak kuat ya imunnya karena dia udah melalang buana ke bawah. Tapi kalau kucing-kucing ras itu ya karena dia kan aslinya bukan di sini kan. Nah, jadi harus vaksin itu tadi, virus itu tadi yang paling banyak. Kalau selain virus, penyakit apa biasanya yang sering terjadi pada anabul ini, Dok? Pada anabul ya jamuran, kutuan. Nah, tapi kalau untuk sakit sendiri itu kan pemeriksaannya panjang ya. Jadi secara umum itu gejala aja yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat tuh banyak yang bilang nggak mau makan. Nah, nggak mau makan tuh kan cuman gejala. Sakitnya apa kita harus periksa, harus cek dulu itu kenapa kok dia nggak mau makan itu tadi. Iya, kalau untuk penyakit kayak seperti sakit mata, kemudian juga flu, atau mungkin ada yang sering ngiler itu kenapa ya, Dok ya? Nah itu kan cuman gejala aja. Itu termasuk gejala aja. Jadi penyebabnya apa itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Harus ada pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang lainnya. Nggak bisa langsung mendiagnosa gitu. Cuman ya pengobatannya sih karena kita nggak ada pemeriksaan penunjang dan lain-lainnya itu ya. Jadi pengobatannya berdasarkan gejala klinis itu aja. Jadi biasanya memang kalau udah sakit mata atau flu itu ya akan berdekatan kan. Nah, jadi biasanya ya ketularan. Jadi kalau misalnya nggak sama seperti manusia ya, Dok. Kalau misalnya manusia udah kelihatan kalau misalnya flu ya udah flu aja gitu. Tapi kalau misalnya pada anabul ini gejala. Jadi harus diketahui dulu. Semisal dia mata, kemudian juga dia flu, dia ngiler. Ini harus dicari dulu dan diobati dulu kah atau seperti apa, Dok? Sebenarnya sama aja ya manusia sama hewan itu, cuman dari segi obat-obatan jelas karena manusia kan gampang ya dapatnya, tinggal beli di apotek kita kan, tinggal lari ke apotek. Kalau kucing atau hewan itu ya harus dicek itu tadi, nggak bisa langsung ini, apalagi kucing kan nggak bisa bicara ya kan, nah itu yang repot gitu. Jadi ownernya yang harus peka. Sama sih kayak kita misalnya flu tapi diminumin obat flu ternyata nggak sembuh-sembuh. Kan sama aja. Kita harus tahu ternyata sebenarnya kita punya sinus atau enggak gitu, kita alergi, sama aja sebenarnya kayak gitu. Jadi ada tahap pemeriksaan. Kalau untuk jamur sendiri ini, Dok, ini dari apa sih? Apa karena dia jarang mandi, kebersihannya tidak dijaga atau gimana, Dok? Ya, bisa jadi salah satunya itu ya. Yang pasti kan jamur itu kan mikroorganisme juga, sama kayak bakteri, sama kayak virus. Jadi biasanya lebih ke karena lembab. Jadi kucing itu kan apalagi yang bulu-bulu yang tebal, panjang itu suka sembunyi di kamar mandi, di bawah meja, itu kan sarangnya di bawah ya. Banyak di kamar mandi sih saya tuh kalau pasien ini sering banget tiduran di kamar mandi nyari yang adem gitu kan. Apalagi bulu-bulu panjang kan memang mungkin dia kepanasan atau gimana, jadi dia sembunyinya di bawah di lantai yang lembab gitu. Akhirnya ya. Kirain kalau misalnya masuk ke kamar mandi itu pengen mandi, Dok. Enggak ya. Kalau dong. Nyebur sendiri gitu maksudnya. Kalau untuk jamur sendiri, ini bisa nggak sih jamur kucing terus nular ke manusia yang ngerawatnya? Bisa nggak sih, Dok? Bisa banget. Jadi kalau kucingnya jamuran terus ownernya yang punya ada gejala gatal-gatal gitu ya, berarti kemungkinan ketularan. Ada namanya ringworm, sama ya, kutu juga. Jadi perlu diperhatikan juga makanya. Jadi kesehatan hewannya yang mempengaruhi kesehatan kita juga ya. Kalau Mbak Imah pernah nggak sampai kena jamur dari kucing itu sendiri? Ya pernah. Kemarin itu kebetulan punya teman kan mandinya di ini bisa gitu ya Mbak ya.
Jadi penuh dengan kutu. Wah, itu. Saya kasihan sebenarnya itu. Kok bisa? Ya nggak tahu ini Mbak, katanya gitu kan. Yang kena itu malah anak saya. Yang nomor 3 sama nomor 4. Sebadan itu. Iya, kalau alergi anaknya bisa langsung. Langsung. Karena kayak pinjal ya, kalau kutu pada yang kutu lompat yang pada kucing itu kalau gigit kita bisa sampai 2 minggu nggak hilang-hilang bekasnya dan gatalnya. Gatalnya itu Kalau kita alergi. Itu bisa menyebar ke tempat lain atau cuman di tempat itu aja kemudian diobati udah selesai? Wah, itu kalau dia gigit di tempat itu terus dia loncat lagi di tempat lain, gigit Ya, lagi. itu. Gatal semua. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan kesehatan dan juga kebersihan si Anabul ini ya Dok ya, biar nggak kalau misalnya nggak ke dia dan nggak ke kita juga gitu. Iya. Agak serem juga. Ya, agak serem juga kalau misalnya si Anabulnya ada sedikit gangguan, kemudian juga dampaknya ke kita juga. Betul. Iya. Kalau misalnya nih Dok, kita digigit, kan kebanyakan tuh entah dia mau ngajak main, dia mau bercanda atau apa, digigit kucing, itu juga berbahaya nggak sih Dok? Kalau cuman main biasanya sih enggak ya cuman kayak luka-luka kecil gitu. Tapi kalau dia lagi marah, itu kan ngeluarin juga kayak bisanya gitu, kayak racunnya. Ya infeksi ke kitanya. Macam kayak rabies gitu kah? Oh itu. Kebetulan kita ini ya bebas rabies ya kalau di Pulau Jawa sih. Tapi kalau di pulau-pulau yang lain kayak Sumatera gitu ya perlu hati-hati. Jadi kalau untuk yang di sini sih aman-aman aja gitu aja ya, insya Allah. Toksoplasma. Mungkin sebagian orang juga tahu dan ngerti juga tentang toksoplasma, bagaimana bahayanya apalagi untuk ibu hamil. Itu penularannya dari apa Dok? Sebenarnya untuk tokso itu ya memang ada di tubuh kucing, kalau bahasanya flora normalnya. Cuman jumlahnya ya normalnya di kucing. Cuman kalau dia lagi sakit, otomatis banyak dan keluar melalui kotoran. Untuk penularannya sendiri ya lewat kotoran kucing yang terkontaminasi ke makanan kita. Jadi buat yang pelihara terutama ya kalau misalnya kotoran kucing yang kontam ke makan kita makan ya kita tertular seperti itu. Itu penularannya dari udara kah atau seperti apa kalau dari makanan ke makan? Ke makan. Tadi sebenarnya bukan cuman kucing sih. Jadi sebenarnya tokso itu dibawa oleh makanan yang dimasak tidak sempurna. Jadi kayak kita suka ngegrill, daging-dagingnya itu juga nular juga. Terus kayak sate, itu kan. Jadi penularannya sebenarnya enggak yang langsung. Jadi kucing tuh kayak difitnah sebenarnya. Jadi sebenarnya difitnah. Jadi sebenarnya penularannya itu banyak, gak cuman itu namanya itu kan kontaminasi. Memang keluarnya dari kotoran kucing, tapi ya tergantung orangnya lagi kan. Kalau misalnya kucingnya bersih, kemudian obat cacing, vaksinasi lengkap, insya Allah aman. Ya, rajin vaksin itu. Iya, rajin vaksin. Balik lagi ke itunya. Nah, mungkin di Mbak Ima sendiri nih, kalau mungkin melihara Anabul satu, it's okay lah gitu ya. Banyak nih yang dipelihara. Gimana cara penanganannya, pemeliharaannya? Iya, di rumah itu Mbak. Jadi kucing itu sudah ada rumah sendiri gitu loh. Jadi khusus kucing. Jadi kan nggak kemana-mana. Kadang ada kucing domestik itu nyamperin ke ke kandang itu. Iya, ngajak main. Kalau enggak sih minta makannya itu. Tapi nggak pernah ngajak gibah ya? Nah itu. Enggak. Jadi aman, insya Allah aman. Jadi dikeluarin itu pas malam aja. Dia kan kalau kucing malam itu aktif-aktifnya kucing. Jadi kalau siang dia tidur. Jadi beres. Kalau malam itu bisa main sama dia. Kebanyakan kalau tidurnya di pagi hari gitu ya? Iya. Katanya kalau ini mitos atau fakta juga ya, saya pernah mendengar kalau misalnya dia kucing tidur itu karena dia kelelahan karena udah menyerap energi-energi yang negatif. Benar nggak sih Dok? Mitos Ya. memang binatang malam. Iya.
Benar juga, kalau misalnya malam kita mau ke kamar mandi takut, Pus ikut yuk gitu ya. Oke, mungkin ini yang terakhir ini dokter dan juga Mbak Ima, tips untuk yang masih awam tapi pengen pelihara anabul. Itu gimana? Mungkin dari dokter, mungkin dari usia adopsi juga pentingkah atau seperti apa, Dok? Jadi kalau untuk kitten ya, kalau mau pelihara dari kitten, syaratnya ya harus udah sapi yang pasti dari induknya. Kalau lebih bagus lagi, udah vaksin juga. Setelah sapi itu kan dia otomatis nggak dapat imun dari induknya kan. Nah, kalau udah berat badannya cukup, kondisinya bagus, langsung divaksin, habis itu baru diadopsi. Cuman kalau ya nggak divaksin di owner setelahnya itu nggak masalah. Yang pasti udah sapi. Kalau misalnya baru terlalu kecil kan, ada yang juga yang 1 bulan udah dipelihara, wah itu menyiksa diri sendiri sih. Usia berapa yang lepas sapi itu, Dok? 2 bulan biasanya. 2 bulan itu udah siap adop ya? Iya, udah siap. Udah bisa makan, udah dilatih makan tuh, udah enak sih diadopsinya. Tapi kalau masih menyusui ya, kalau udah langsung diadop ya harus melanjutkan itunya, mengasihinya. Pakai susu formula itu kan itu sangat susah ya. Belum lagi dia kangen sama maknya gitu ya, Dok ya. Masih. Itu biasanya tingkat stresnya. Stres kalau yang pelihara juga sebenarnya. Iya. Tips lain nih, Mbak Ima, selain sama kok sama ya. Tapi kalau jenis PNOS ya, Dok ya. Jadi pengalaman juga ya ini ya. Saya dari tahun 2014 itu, Dok. Jadi kalau jenis PNOS itu harus, Dok, minimal tuh 2 bulan setengah. Gitu. 2 bulan setengah. Iya, jadi dia udah pinter sekali, makan sendiri, papupnya juga sendiri gitu kan. Jadi kalau kurang dari itu, kurang ASI-nya itu kurang mantap gitu loh. Amannya 3 bulan memang. Betul. Jadi saya biasanya, Dok, kalau lepas itu 4 bulan. Oh ya. Itu. Jadi lebih siap itu. Iya, lebih siap karena kadang si pengadop itu minta divaksin dulu gitu. Itu lebih aman kan, karena kalau pengiriman kayak jasa pengiriman itu dari luar itu kan virusnya itu loh. Jadi kalau sudah divaksin dia aman, insya Allah lah. Iya. Aman sudah. Kucing yang divaksin kayak rutin vaksin sama obat cacing itu panjang umur. Iya, betul. Panjang umur. Beda memang. Beda ya ketika terawat dan yang tidak terawat mungkin ya. Daya tahan tubuhnya sih lebih daya tahan tubuhnya lebih kuat. Tapi kalau misalnya kucing kampung tuh meskipun nggak divaksin kuat-kuat aja ya, Dok ya? Ada juga, banyak juga yang nggak kuat sebenarnya. Cuman kita kan nggak pelihara, jadi dia tiba-tiba udah mati aja bersembunyi di mana gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat penampakannya yang telinganya kenapa, ininya kenapa, itu kasihan sekali. Ya, yang pasti kalau misalnya pemirsa QCast pengen melihara anabul, yang pasti harus tahu dulu dia usianya berapa. Kemudian juga kalau ya syukur-syukur tahu imunnya itu bagus enggak. Kalau misalnya imunnya bagus, mungkin ke owner selanjutnya mungkin akan lebih enak lagi gitu. Pemeliharaannya juga lebih oke lagi dan nggak terlalu yang khawatir takut sakit ini itu dan makannya apa gitu. Tingkat stres pada anabul yang baru diadopsi juga mungkin menjadi salah satu tantangan barangkali ketika kita baru mengadopsi. Tentang bagaimana dia berinteraksi dengan suasana yang baru, berinteraksi dengan majikan, bukan majikan ya, lebih ke babu kalau kita yang pelihara ya. Beda sama anjing kan ya. Iya. Kemudian juga situasi lingkungan baru itu yang sangat menentukan. Dan pemirsa QCast, upayakan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan juga kesehatan kucing peliharaan agar manfaat memelihara kucing ini dapat dirasakan secara lebih optimal. Jangan sampai niat memelihara kucing untuk meredakan stres dan juga kecemasan malah membawa penyakit yang dapat membahayakan kesehatan fisik pemeliharanya. Saya Diana, Dr. Dini dan juga Mbak Ima undur diri. See you!